teman-teman, di sini kami akan melakukan wawancara dengan salah satu mahasiswa UNAMA yang berhasil menjalankan dan memulai bisnis kuliner yaitu berupa nasi liwet. Di sini kami sudah mengundang langsung untuk diwawancarai ownernya langsung, Juwita Nesa. Jui. Halo, selamat pagi Jui. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Oke Jui, di sini kami akan bertanya beberapa tentang kelayakan bisnis yang Jui layani. Alhamdulillah kan Jui salah satu mahasiswa UNAMA yang berhasil membangun bisnis kuliner nih, khususnya nasi liwet. Kami ada beberapa pertanyaan yang mungkin Jui bisa jawab. Baiklah, langsung saja pertanyaan pertama itu, mengapa Jui memilih usaha kuliner ini dari sekian banyak usaha yang ada di Jambi khususnya? Jadi kenapa saya bisa memilih usaha kuliner karena untuk apa ya? Mungkin dari hobi atau Ya, gimana? karena hobi masak jadi memutuskan untuk buka usaha kuliner kayaknya bisa nih gitu. Coba ceritakan sedikit sejarahnya gitu, nah mengapa Jui tuh pilih usaha ini? Pasti ada dong sejarah di balik bukanya usaha ini. Jadi sejarahnya tuh awalnya ini kan nasi liwet ya. Nasi liwet Ya. kan berasal dari Sunda. Kebetulan saya orang Sunda juga. Jadi waktu itu kami pergi ke Sungai Gelam Oasis, terus membawa bekal nasi liwet. Jadi ada orang yang mencoba makanan kami. Jadi dia merekomendasikan untuk menjualnya. Jadi dari situlah kami memutuskan untuk kayaknya bisa nih dijadiin ide bisnis jualan gitu. Oh, jadi nasi liwet ini kayak resep turun-temurun gitu ya dari Ya. orang Sunda. Oke. Terus tuh yang kedua, apa strategi pemasaran online yang Jui lakukan untuk agar produk Jui ini dapat dikenal gitu nah di masyarakat Jambi? Untuk sekarang strateginya ya melakukan endorse ya, endorse salah satunya ke selebgram Jambi gitu. Mungkin lewat media sosial Iya, atau Instagram gitu ya. Instagram. Terus tuh bagaimana cara Jui itu membangun hubungan Jui dengan pelanggan agar kayak pelanggan ini bisa repeat order ulang gitu. Nah, apa yang Jui terapkan dalam usaha Jui ini? Untuk itu sih sepertinya kita ini ya mempertahankan kualitas dari produk. Jadi pelanggan tuh dari awal mula nyicip sampai sekarang tuh masih konsisten gitu rasanya. Jadi nggak berubah. Oh, jadi mempertahankan kualitas Kualitas. rasa sama bahan bakunya Ya. mungkin ya kan. Terus tuh strategi pemasaran yang paling berhasil saat ini, apakah ada kayak usaha offline atau offline yang lebih berhasil tuh online atau offline sih sekarang ini? Untuk sekarang kebanyakannya 50-50 ya. Online juga masuk, offline masuk. Kalau untuk offline itu biasanya kita order untuk order yang di atas 50. 50 pieces. Iya, 50, 100 gitu. Kalau- Kalau yang di Grab biasanya itu kayak yang ya untuk harian lah, kayak di bawah 10 sampai 10 kayak gitu. Oh, kalau offline ini berarti yang pesan dalam Jumlah besar. porsi besar gitu Ya. ya, jumlah besar. Terus tuh kalau mau pesan lewat online tuh lewat apa Bah yang bagus gitu nah, lewat apakah bisa lewat Shopee Food atau mungkin GrabFood atau saat ini ada di platform mana saja yang bisa dipesan? Kalau untuk saat ini yang online-nya kita ada di GrabFood, Ya. terus Shopee Food ada juga, terus Maxim, GoFood itu ada juga. Berarti sudah semua platform lah intinya di Iya. Kota Jambi ini yang bisa digunakan untuk beli nasi liwet Jui. Iya. Terus tuh kayak mana cara Jui untuk membangun brand image? Brand image ini supaya produk Jui ini lebih banyak dikenal gitu nah di masyarakat. Itu tadi ya salah satunya dengan melakukan endorse seperti kayak ke selebgram Jambi khususnya karena kita masih produksinya di Jambi. Masih pangsa pasar Jambi Iya. lah itu. Oke, selanjutnya aspek operasionalnya mungkin akan ditanyakan oleh teman kami yang berdua ini. Jadi di sini usaha Jui udah cukup terkenal di Jambi kan. Ya. Jadi gimana cara Jui mengatur jadwal produksi dan pengiriman pesanan itu?
Kalau untuk jadwal produksi karena kita di sini udah terbiasa ya, jadi waktu memasaknya itu sekitaran mulai dari jam 7 sampai jam 10. Nah, nanti dari jam 10 ke atas itu kita baru melakukan proses penjualan sampai habis. Dan tentang pengiriman pemesanannya gimana? Kalau pengiriman kebetulan karena kita jualnya di GrabFood, jadi itu ada driver yang jemput ke rumah yang mengantar pesanan ke konsumen. Jadi kita nggak ngantar lewat GrabFood aja. Oh, sistem order gitu ya? Iya. Kalau ada pesanan masuk, kayak mana tuh? Kalau ada pesanan masuk baru kita buatin gitu, biar tetap fresh lah gitu. Jadi biar tetap hangat sampai ke tangan konsumen. Iya. Kalau misalnya pesanannya lebih dari 50 itu gimana ya Jui menanganinya? Kalau untuk pesanan yang lebih dari 50 itu biasanya kita dibantu karyawan tambahan sih ya. Terus kalau untuk operasionalnya biasanya kita lewat GrabCar kita pesenin, atau dari orang yang jemput sendiri juga bisa. Berarti karyawan yang untuk sekarang tuh cuma 1 orang. Kalau karyawan tetapnya 1. Berarti kalau lebih dari porsi kebanyakan 100-an itu baru nambah karyawan lain. Ya, itu sebagai karyawan pembantu aja sih gitu. Kayak karyawan harian gitu, Iya. dikasih gaji harian gitu ya. Iya. Mungkin ada pertanyaan lain, Afrian atau Meditasi? Jadi mengingat di Jambi ini kan bahan baku sering berubah-ubah harganya, Ya. dan juga stoknya sering kurang menentu gitu, sering susah dicari. Gimana cara Jui mengatur agar resikonya berkurang gitu? Kalau untuk bahan baku sih kita tiap hari baru ya. Jadi emang tiap hari tuh belanja gitu, nggak yang restock kan. Kalau resto biasanya restock buat 2, 3 atau sampai seminggu. Kalau kita mah tiap hari beli gitu baru. Jadi biaya bahan bakunya juga gak menentu, bisa hari ini naik kemarin turun, atau bisa hari ini turun kemarin naik gitu. Jadi untuk restock itu kita harian, bukan buat mingguan atau beberapa hari itu enggak. Oh, tapi kayak kalau misalnya bahan baku naik, kayak mana tuh cara Jui mengatasi strateginya gitu? Nah, kalau bahan baku naik, apakah menaikkan harga atau ada strategi lain yang Jui tetapkan gitu? Kalau untuk bahan baku kan yang naik itu yang paling sering itu cabai ya. Jadi bisa mungkin kita mengurangi porsi dari sambal, tapi kita tetap bikin kayak pengumuman di Instagram kalau misalkan bahan baku lagi naik. Jadi konsumen itu bisa mengerti gitu. Bukan karena gimana ya, bukan sebentar porsinya dikit, sebentar banyak. Itu kalau misalkan kayak gitu kan nanti konsumen mikirnya oh nggak konsisten nih, sedikit kadang banyak. Jadi biar konsumen yang ngerti, kita buat pengumuman biasanya kalau misalkan hari ini bahan baku lagi naik, jadi kita buat pengumuman jadi konsumennya ngerti oh sedikit karena mungkin bahan bakunya lagi naik gitu. Nanti kan kalau bahan baku udah stabil, porsinya stabil lagi. Iya. Terus tuh kayak mana cara Jui tuh supaya konsumen tuh beli lagi? Apakah ada kayak promosi atau buy one get one misalnya? Kalau biar konsumen itu balik lagi, yang pertama ya pasti kualitas dari rasa ya. Dari awal itu harus konsisten rasa. Jadi konsumen tuh kayak oh ini enak nih rasanya, gak berubah dari awal kayak gitu. Kalau untuk strategi itu biasanya kita sering diskon ya, diskon dari GrabFood itu bisa diskon 40% atau buy one get one. Itu sering, setiap sebulan sekali pasti ada buy one get one. Media ada. Kalau kan tadi Jui bilang kalau di online tuh dan seluruhnya ada di GrabFood, ShopeeFood gitu Ya. kan. Kalau boleh tahu harga offline sama yang di harga GrabFood itu beda ya harganya? Kalau untuk harga itu berbeda ya. Kalau offline sama GrabFood, karena GrabFood itu dia mengambil kayak pajak itu sebesar sekitar 35%. Jadi harga offline sama di GrabFood itu berbeda. Jauh sih bedanya, cuman ya karena di GrabFood ada pajaknya, jadi harga offline sama GrabFood tuh jauh beda.
misalkan di offline-nya 23.000, nanti di GrabFood bisa 33.000 gitu, karena kita menghitung juga mereka tuh ngambil pajaknya berapa, jadi ke kita tuh nggak sampai rugi gitu, jadi tetap untung gitu. Mungkin penyebab itu lah sih, mungkin dari harga, dinaikkan harga baru dia tuh kasih potongan atau mungkin buy one get one, ambil keuntungan dari situ. Ya, jadi kayaknya mereka itu buy one get one itu sebenarnya emang dari yang potongan 35% tadi diambil untuk bulan depan sebagai buy one get one. Ini sebagai strategi dia. Iya. Mungkin ada pertanyaan lain, Afrian atau Medi? Jadi Medi lagi. Boleh. Kan Jui katanya tadi cuma nasi liwet aja kan. Kalau boleh tahu ada menu lain nggak atau snack-snack gitu? Untuk sekarang sih liwet udah banyak menunya ya. Iya. Terutamanya ya nasi liwetnya banyak varian lauk gitu, kayak ayam, ikan itu ada. Terus kalau untuk snack juga kita ada kayak cireng, terus ada combro, terus ada karena konsepnya Sunda itu tahu isi tapi kita ganti nama jadi gehu gitu. Kalau boleh tahu, ada nggak sih yang membedakan antara tahu Sunda yang apa tadi gehu ya, sama tahu isi yang biasa kita temuin di pinggir jalan? Sepertinya yang membedakan isinya ya, karena isinya tuh kalau gehu itu lebih cenderung ke pedas gitu. Jadi lebih menggunakan cabai apa sih? Cabai setan Iya, ya. cabai setan. bisa itu. Jadi selanjutnya gini kan, misalnya dari sisi konsumen, Ya. pasti konsumen pengennya makanan ini tetap bersih gitu. Jadi gimana cara Jui memastikan kalau makanan Jui ini terjaga kebersihannya buat konsumen? Itu kita melakukan dengan cara kayak misalkan harus mencuci tangan dengan air mengalir, itu udah pasti ya, cuci tangan bersih kayak gitu udah pasti sih. Terus kayak jangan kotor kayak gitu, dapurnya juga nggak boleh kotor gitu sih, lebih bersih aja, menjaga kebersihan. Atau mungkin packagingnya diperapat gitu supaya tidak ada hewan-hewan yang masuk gitu kan. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian podcast dari kami bersama narasumber kami Juwita. Sebelumnya kami ucapkan pada Juwita telah bersedia untuk kami interview pada hari ini. Terima kasih Juwita untuk menjadi narasumber kami. Dan kami doakan supaya usahanya terus berkembang, maju, dan terus diminati oleh warga Jambi. Semoga bisa ke kota lain mungkin. Amin. Oke, cukup sekian teman-teman. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Terima kasih. Bye-bye. Oke teman-teman, mungkin ada beberapa saran dari kami kelompok 5 untuk usaha kuliner Juwita ini. Mungkin strateginya bisa ditetapkan lebih lagi. Mungkin apa Frian strateginya? Strateginya bisa dengan mendirikan toko offline gitu, karena Juwita kan menggunakan platform digital platform ya. digital berupa GrabFood atau apa gitu. Jadi harga jualnya berbeda dan cukup mencolok iya. gitu. Dan saran dari kami juga, Juwita kan ada jual snack-snack gitu ya, kayak cireng, gehu, itu boleh dibuat untuk Frozen food gitu, untuk di rumah kalau misalnya lagi malam-malam gitu mau nyemil kan, di malam susah tuh mau keluar mager atau apa itu keluar nyari cemilan, jadi harusnya udah stok kayak gitu ya, kayak cireng, Kalau ada gehu. frozen food lebih gampang gitu Lebih kan, gampang. tinggal Jadi kalau goreng. lapar mau itu tinggal goreng aja gitu kan. Oke teman-teman, mungkin inilah saran yang dapat kami berikan dan strategi yang dapat ditetapkan oleh usaha kuliner Juwita. Mungkin cukup sekian kami sampaikan. Terima kasih teman-teman telah bersama kami di podcast ini. Oh ya teman-teman, untuk pemesanan nasi liwet tadi, teman-teman dapat pesan melalui Instagram Nasi Liwet by Sister, sama melalui digital platform seperti GoFood, GrabFood, sama Shopee Food. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih. Oke, selamat.
Capri. Aku udah bisa. Udah diam. Kamu tapi